Salam, selamat malam. Sebelum saya berbuka, ada beberapa pertanyaan yang mau saya jawab, ya. Karena di luar sana ada beredar, ya, apakah itu sesuai dengan iman percaya kita? Karena apa? Kadang antara kita dan Muslim itu ada sedikit perbedaan. Dan saya hanya menjawab sebagaimana yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi kalau inilah dasar kita menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang beredar di luar sana, atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para remaja yang pernah mungkin mendengarkan kata-kata kok berbeda, ya. Ini mengenai Abraham. Jadi saya mengatakan, dan pertanyaan yang pertama adalah, siapakah nama ayah Abraham itu? Nama ayah Abraham itu dalam Alkitab dikatakan dalam Kejadian 11 ayat 27, yaitu Terah, ya. Jelas Terah. Terah itu mempunyai anak yang bernama Abraham, Nahor dan Haran. Yang paling besar itu Abram atau Abraham, ya. Jadi bukan yang lain. Kalau ada dikatakan ayah Abraham itu misalnya Ajar atau Daniel, nah itu tidak benar, ya. Yang benar itu adalah Terah. Terah mempunyai anak Abraham, Nahor dan Haran. Itu bisa dibaca dalam Kejadian 11 ayat 27. Ini sumber kita, ya. Sumber yang valid. Lalu pertanyaan kedua yang dikatakan adalah, di manakah Abraham tinggal dan menyembah Tuhan pertama kali? Ya. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 12, saya bukakan aja Kejadian 12, ya. Ayat yang ke-13, ayat yang ke-8 dan 9. Dari ayat 7 lah. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunan." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan, didirikannya mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ dan ke pegunungan di sebelah timur Betel. Jadi dia tinggal di pegunungan, ya, di pegunungan Betel, ya. Ya, antara barat dan timur dari Betel itu sendiri. Dan Ai di sebelah timur, Betel di sebelah baratnya. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah Abraham berangkat dan semakin jauh berjalan ke tanah Negeb. Jadi sumber kita itu adalah firman Allah. Kalau kita mau menjawab segala pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara kita yang ada di luar sana, kita tidak boleh keluar dari firman Allah. Apapun kata mereka, ya, apapun. Karena yang pertama ada adalah firman Allah, ya. Ini yang pertama ada, ini adalah firman Allah yang kita miliki ini. Jadi kalau bercerita kemudian 2500 tahun ada seseorang yang tiba-tiba mengubah nama dan apa dan ayahnya, itu perlu dipertanyakan, ya, perlu dipertanyakan. Jadi kita punya Abraham itu memiliki ayah yang bernama Terah, dan dia Alkitab juga menuliskan di situ nama Terah itu anaknya Abraham, Nahor dan Haran, ya. Itu Abraham itu yang dipanggil oleh Tuhan. Lalu yang kedua, siapakah anak yang dipersembahkan di Gunung Moria itu? Anak yang dipersembahkan itu adalah, Alkitab menjawab, bisa Anda baca dalam Kejadian 22 ayat 11 dan 14. Saya baca saja Kejadian 22 ayat yang ke mana itu? Ayat yang ke-11 dan 14. Demikian bunyi firman Allah.
Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakang yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Jadi kalau di atas kita melihat bagaimana dia mengikat anaknya Ishak untuk dipersembahkan kepada Allah. Jadi persembahkan itu adalah Ishak, ya. Karena dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia makanya ketika Tuhan melihat telah menguji imannya, maka dia ada 2 sih anaknya, tetapi yang ada pada waktu persembahan itu loh ya, karena dia punya anak 8 dari 3 istri. Tetapi pada waktu peristiwa itu masih 2 anaknya, ya, masih 2. Ya, yang satu itu Ismail, tapi yang kedua itu sebenarnya Ishak. Tetapi justru kenapa dia dibilang anak tunggal? Karena memang dari Sarai anak perkawinan yang sah, yang lainnya itu dari Hagar itu gundik, nanti Keturah itu juga gundik. Jadi itu sebabnya anak tunggal itu yaitu Ishak. Jadi Ishak yang dipersembahkan. Ya jelas ya. Lalu yang ketiga, yang keempat dikatakan, berapakah anak Abraham? Nah ini, berapakah yang sebenarnya anak Abraham itu? Anak Abraham itu ada 8. Dan saya mau katakan, dalam Anda bisa baca nanti dalam Kejadian 25 ayat 1 sampai 6. Ya, baik saja Pak, saya baca saja ya. Jadi terus itu tentang anak-anak Keturah. Lalu kemudian saya mau katakan anaknya Hagar itu Ismail, itu Kejadian 16 ayat 16 ya. Sarai Kejadian 21 ayat 13. Jadi yang lahir duluan itu adalah Ismail, saudara tua ya dari Ishak. Tapi yang menjadi anak-anak perjanjian itu adalah Ishak. Kejadian 21 ayat 13. Sebenarnya dari gundiknya Keturah itu ada Jimran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak, Su'ah. Ya, jadi jelas ada anaknya 8 orang, bukan 2 orang ya. Jelas. Mana buburnya tadi? Nah ini saya akan buka ini. Jadi saya akan berbuka. Ya. Ini hari yang ke-30 ya. Tapi saya bersyukur pada Tuhan ya, sebelum nanti saya nikmati ini. Tapi sudah sediakan. Nah, saya akhiri sampai lanjutkan dulu. Jadi ada 8 anaknya. Jadi bukan 2 ya, 8. Dari Keturah itu ada 6, dari Hagar ada 1, dari itu si Sarai atau Sarah ada 1, jadi 8. Pertanyaan berikutnya, berapakah istri Abraham? Kata orang ada 2, tapi saya sudah katakan tadi, menurut Alkitab, yaitu ada 3 ya. Jadi yang Hagar, Kejadian 16, Kejadian 21:3 tentang Sarai, dan Kejadian 25 ayat 1 Keturah. Itu gundik yang pertama itu Hagar, genduk yang kedua itu adalah Keturah. Jadi apakah Abraham dan Alkitab membangun Ka'bah? Alkitab tidak pernah menceritakan, tapi Alkitab pernah seperti di atas tadi, dia pernah membangun mesbah bagi Allah, bukan Ka'bah ya, mesbah, yaitu tempat di mana orang menaikkan persembahan kepada Tuhan, dan juga sesuatu ini banyak sekali nih makanan saya ini hari ini. Ada bubur ya, yang saya makan nanti ini bubur dulu ya. Lalu sampai lupa sampai di mana. Nah, yang dikatakan dia memang pernah mendirikan mesbah. Settingnya bukan di tanah Arab, tapi settingnya itu di Palestina. Jadi
ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dia pergi dari Ur Kasdim atau Babilonia dan pergi ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada dia. Jadi di situ dia tinggal, di situ dia menetap, dan kemudian dia mati ya di Hebron ya. Lalu kemudian apakah Abraham pernah dilemparkan dalam api oleh Nimrod? Alkitab nggak pernah menjawab seperti itu. Alkitab menjawab bahwa Abraham itu memang usianya 175 tahun, putih rambutnya, tua dan suntuk. Ya, Kejadian 25 ayat 7-11. Jadi sama sekali dia tidak pernah mengalami pembakaran sebagaimana Alkitab katakan. Kalau yang lain mengatakan demikian, tapi iman kita harus tetap berstandar kepada kebenaran. Ini sudah saya bilang, ini yang pertama ada ya, Alkitab yang pertama ada. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang terhadap Alkitab tentang apapun yang dikatakan orang lain tentang Alkitabmu, tentang firman Allah. Mau Yesus diserupakankah itu Yesus, bukan Yesus yang disalibkan, terserahlah kepada mereka. Tapi jangan pernah Anda bimbang, jangan pernah Anda ragu, jangan pernah Anda tidak percaya terhadap firman Allah ini. Itu sebabnya mau saya katakan, baca itu firman Allah baik-baik. Baca itu, nanti karena akan ada banyak perbedaan-perbedaan kita dengan mereka. Dan perbedaan-perbedaan itu kalau Anda tidak pernah baca Alkitab, ya Anda akan ya aja. Nah, itu sebabnya Anda punya Alkitab bahasa Indonesia udah jelas, bisa Anda mengerti. Kalau Anda ada beberapa bahasa suku juga sudah ada. Jadi baca Alkitab itu dengan baik. Ini fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri ya. Ini sudah melalui semua fakta-fakta sejarah yang ada. Ini bukan cerita dongeng. Alkitab ini bukan cerita dongeng isapan jempol manusia, tapi ini ada fakta-fakta sejarah yang akhirnya dituliskan dalam bahasa Indonesia ini. Jadi itu dulu mengenai pertanyaan tentang Abraham. Jadi semoga Abraham itu tidak mati terbakar atau mati bagaimana, dia mati suntuk ya. Ya, dia Alkitab juga tidak pernah berkata bahwa dia mati pernah dibakar, tidak pernah. Tapi dia pernah mempersembahkan anaknya mau dibakar, itu pernah ya, itu. Tapi Tuhan sebelum melakukan itu, Tuhan sudah mengatakan ya jangan, karena aku sudah lihat kau takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu kan taat selalu pada Tuhan. Dalam takut akan Tuhan itu ada ketentraman yang besar, ada perlindungan. Jadi nggak mungkin dong Tuhan mau membinasakan anak yang sudah dikasihnya. Tapi dia perlu melihat imannya Abraham itu, dan dia lulus ujian. Karena setiap kita akan mengalami namanya ujian iman. Tidak peduli besar, tua, kecil, kita semuanya pasti akan mengalami ujian iman. Sekalipun ujian iman kita itu berbeda-beda. Tetapi tetaplah terus beriman kepada Tuhan, tetaplah iman kita kepada Tuhan. Jadi yang ketiga itu juga, ya ketika kita takut akan Tuhan ada resources. Makanya kita tadi baca Yehova Jireh, Allah yang menyediakan kambing domba itu ya. Allah yang menyediakan itu. Nggak mungkin tiba-tiba ada di situ. Hanya Allah yang bisa melakukan itu. Jadi Yehova Jireh, Allah yang mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Itu. Dari yang tidak ada menjadi ada itu hanya Tuhan. Jadi Tuhan Yesus memberkati, dan saya hari ini makan ini dan makan mie. Ini cukup berlimpah ini hari ini, tapi saya tidak akan makan terburu-buru. Karena saya tidak terbiasa makan terburu-buru kalau puasa panjang. Ini puasa saya yang ke-30 ya. Tapi saya bersyukur Tuhan masih tetap berikan kekuatan, tapi tidak bisa saya pungkiri daya tahan tubuh saya itu sedikit melemah lah ya. Tidak se-strength ketika saya tidak puasa ya. Ya, tapi saya bersyukur rohani saya semakin ya baiklah, itu perasaan saya, karena
saya merasakan lawatan dan hadirat Allah dalam doa dan pergumulan dengan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan tetap beriman kepada Yesus dan tetap beriman kepada Allah Israel yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Jangan pernah ragukan Alkitab Anda. Tetaplah pegang teguh firman Allah itu. Tetap berpegang teguh pada kebenaran itu. Tetap beriman kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berbuka.